Alexander GB. Aku sudah punya jawabannya di pikiranku, Bang. GB itu apa? Cuman aku mau tanya langsung ke Abang langsung nih. GB itu apa tuh, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Kita olah dengan teater dan sastra ini sesuai dengan problem yang mungkin ada di Lampung gitu. Ternyata problem bahasa Lampung itu cukup cukup apa namanya eh, cukup mengganggu kami kan hanya kalau nggak salah 12 provinsi yang punya aksara salah satu Salah dari 12 satu provinsi dari yang punya aksara itu aksara Lampung. Blackbird sing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Oke, selamat malam para brada dan sista yang ada di rumah. Semoga sehat selalu, baik para pelaku seni maupun penikmat seni, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Pesta Pora, presentasi podcast karya by Bulan Kosong. Tidak lupa acara ini juga disupport oleh Yayasan Murni Budaya Lampung, Garden Story, dan Ada Studio. Dan untuk informasi, hari ini Pesta Pora kedatangan salah satu dari sekian banyaknya lokal heroes yang ada di Provinsi Lampung, terutama bergerak di bidang seni dan kebudayaan ya teman-teman, yaitu Bang Alexander GB. Nah, hari ini Bang GB akan coba kita ulik-ulik mengenai proses kreativitasnya serta pengalaman-pengalaman beliau pastinya, yang semoga akan menambah kewarasan kita semua, teman-teman yang ada dimanapun sekarang, terutama saya pribadi, agar diskusi kita hari ini ataupun pengulikan-pengulikan kita terhadap proses kreatif Bang GB itu lebih jalan. Selamat malam Bang GB. Selamat malam Bian. Apa kesibukan Bang? Biasa sekarang ini udah ya latihan rutin lah. Latihan rutin. Sebagai kelompok teater kan latihan rutin dulu. Kegiatan apa nih Bang? Latihan rutin menuju event kah atau latihan rutin seperti biasa proses? Lebih banyak ke proses ya. Proses karena apa namanya belum ada project mau bikin garapan, biasanya kami latihan rutin aja gitu. Aku tuh penasaran Bang, dari dulu selama ini kan sebagai pengamat mendengarkan nama-nama lah Bang Alexander GB. Aku sudah punya jawabannya di pikiranku Bang. GB itu apa? Cuman aku mau tanya langsung ke Abang langsung nih. GB itu apa tuh Bang kalau boleh tahu Bang? Apa itu ya? Apakah benar yang ada di pikiranku atau seperti apa? Ya dulu kan apa namanya? Itu kan iseng-iseng ya, nama iseng apa namanya? Dulu zaman mahasiswa kan rambutku panjang kali kan gitu. Terus itu dipanggilnya gondrong aja gitu kan di gondrong banget misalnya gitu jadi udah GB aja gitu mereka terus disingkat jadi GB gitu kan. Jadi ya senior lah yang apa namanya yang manggil asal gitu kan, yang kan dulu di UKM, aku aktif di unit kegiatan mahasiswa Unila gitu. Terus ya senior kan malas manggil kadang-kadang nama kan, panggil aja singkatan gitu, jadi gitu terus lama-lama melekat, ya udah tak biarin aja. Jadi GB itu gondrong banget ya. Tak kirain itu akronim dari Graham Bell gitu kan. Karena abang kan Alexander depannya kan. Apakah berarti salah pemikiranku selama ini? Ya Berarti itu itu agak menguntungkan juga itu di situ. tak kirain wah Alexander Graham Bell disinkronkan ke situ, ternyata gondrong banget. Iya, dulu kan seniman juga banyak rambut panjang kan, menarik gitu, jadi waktu masih muda gitu kan. Jadi identitas lah. Kayak rebel gitu kan. rebel dari dulu sampai sekarang emang jangan pernah mati ya Bang ya. Harus ada itu ya. Iyalah, harus tetap ada lah. Untuk kreativitas kan, kesenian kalau hilang itunya kan jadi sangat pragmatis kan. Benar. Jadi gini Bang, ini kan kita dan teman-teman membuat pentas nih, Pesta Pora, presentasi podcast karya. Nah, dalam hal ini kan
kita itu tertarik untuk ngulik Bang GB terkait proses kreatif yang Bang GB hasilkan maupun untuk karya maupun hal baru yang terdekat menatap tubuh bahasa. Ini yang jadi obrolan di internal kita, tim yang menarik untuk untuk diulik, dan kita sangat ingin mencari tahu terkait bagaimana prosesnya. Tapi sebelum itu Bang, ini dengan hadirnya menatap tubuh bahasa ini, saya mau tahu nih pandangan Bang GB sendiri terkait kebudayaan kita ini seperti apa sekarang? Mungkin secara umum dari nasional maupun khusus di Lampung sendiri, Bang. Iya, kalau dari sejarah itu kan kebudayaan kesenian atau kesenian lah dalam bentuk prakteknya gitu. Itu kan memang agak terabaikan ya secara nasional gitu. Oke, secara nasional ya. Jadi khususnya sejak mungkin manifest kebudayaan dan yang lain, misalnya sampai sekarang itu seni itu tidak ditempatkan sebagai atau budaya itu sebagai sebuah spirit dari pembangunan kita gitu. Oke. Sehingga lama-kelamaan dari program mungkin dari zaman Soekarno mungkin sampai Soeharto itu kebudayaan benar-benar tidak menjadi semacam dasar atau fundamental dari pembangunan kita. Sehingga kesenian itu tidak diapresiasi dengan sungguh-sungguh. Jadi apresiasi seni itu hanya hiburan misalnya begitu. Tetapi makna dari sebuah hiburan itu apa sih? Ini menghibur ini juga kan belum jelas nih menghibur apa. Apakah menghibur secara fisikal, kognitif, atau rasa kita gitu. Itu juga nggak jelas. Yang penting seni hiburan, terus kemudian yang easy mungkin yang akan lebih banyak familiar misalnya begitu. Terus tapi terhadap kebudayaan secara umum itu kita benar-benar, aku nggak tahu apakah ini pengaruh dari kolonialisme atau justru pasca kemerdekaan, tetapi seni budaya itu tidak pernah menjadi core, jadi program yang menjadi penopang dari pembangunan kehidupan di secara nasional maupun provinsi begitu. Termasuk bahkan kita aja kan kayak di Lampung undang-undang pemajuan kebudayaan itu nggak disusul dengan Perda Pemajuan Kebudayaan sampai sekarang. Jadi memang kebudayaan itu belum dilihat sebagai sesuatu yang penting untuk kita tengok dan kita cermati gitu, dan kita ulik kayak sekarang ini. Misalnya kita lihat lagi, benarkah apa kebudayaan kita yang pengen kita kembangkan, terus bagaimana strategi kebudayaan kita ke depan. Kan kita nggak ada strategi kebudayaan. Lampung tidak punya strategi kebudayaan, Indonesia tidak punya strategi kebudayaan sampai saat ini ya Bang? Sampai saat ini. Makanya kan beda misalnya dengan kayak Korea, mereka punya strategi kebudayaan, Jepang punya strategi kebudayaan, bagaimana mereka muncul, bagaimana mereka branding, mereka terus desain itu bahkan dari ke internasional, ke nasional, mungkin ke sampai level daerah mereka udah punya desain besarnya gitu. Nah kita nggak ada. Iya, karena aku tuh menarik kan, karena membaca sebuah tulisan di internet tuh, berita itu terkait Bang Gawe mengungkapkan bahwasanya ini mungkin out of the topic, tapi paslon hari ini tidak ada wacana yang memang benar-benar merujuk kepada kemajuan kebudayaan. Nah di situ aku tangkap juga mungkin berbeda kalau Lekra masih ada mungkin ya Bang. Iya. Tapi kan itu kan romantisme masa lalu. Yalah. Tapi kan artinya kan kita hanya melihat hal-hal yang positifnya yang mungkin bisa ada dampaknya terhadap kebudayaan kita secara nasional maupun yang ada di provinsi sekarang ini. Nah karena tadi di awal udah Blackbird, artinya kan saya menganggap kita ini adalah burung hitam yang sangat merindukan sayap itu Bang, untuk terbang gitu kan, agar bisa bangkit kembali. Nah salah satunya itu kan melalui Kober, teman-teman dan Bang GB sendiri melakukan upaya semangat revitalisasi, boleh dibilang gitu Bang, tentang bahasa? Iya, kalau bahasa begitu. Semangat revitalisasi mengenai kebahasaan, terutama kan bahasa daerah. Nah ini menarik nih, ide awal itu gimana tuh Bang GB, sehingga teman-teman beserta Bang GB bisa memutuskan untuk mengangkat isu itu menjadi sebuah program gitu, program kerja gitu, gimana Bang? Ya kalau ya biasanya kan kita kayak semacam kadang-kadang kumpul ya kayak gini, kumpul entah resmi entah bentuknya rapat atau ngobrol-ngobrol aja, misalnya kita kan nyari-nyari ide, terus kemudian ada banyak peluang, terus kita mau bikin apa ini gitu, misalnya terus kita juga kalkulasi misalnya kita ada sekian banyak objek pemajuan kebudayaan di dalam undang-undang pemajuan kebudayaan misalnya begitu, terus apa yang seksi yang bisa kita angkat, yang bisa kita olah, kemudian juga sangat misalnya
konteksnya untuk Lampung misalnya itu sebenarnya ini penting ini, tetapi jarang misalnya diolah gitu. Terus kemudian juga kemarin juga kan banyak apa namanya, apakah kita bikin pertunjukan. Nah, tapi kalau pertunjukan aja nggak ada isu yang ini kan jadi kurang menarik. Teater sebagai sebuah pertunjukan kan biasa gitu kan, tanpa Konteksnya ya Bang ya? konteksnya. Jadi lebih bagaimana berhubungan melihat konteks Kober yang ada di Lampung, terus problem apa saja yang ada di Lampung ini apa saja sih, misalnya begitu. Nah dari situ disaring-saring, oh ternyata problem bahasa Lampung itu cukup apa namanya, cukup mengganggu kami karena berapa kali kan ada teman-teman dari Lampung, bapak ibunya Lampung, tinggal di mana Lampung, tapi nggak bisa bahasa Lampung. Iya. Itu Iya kan benar. itu menarik ya, menarik di satu sisi kan berarti mereka sudah kehilangan bahasa kebudayaannya gitu ya, identitas dalam tanda petik lah gitu. Karena kan kayak misalnya kita baca di dalam bahasa itulah ada kebudayaan kan begitu, atau kebudayaan itu dikomunikasikan melalui bahasa. Nah ketika bahasa Lampung misalnya itu nanti oke, sementara ini yang kemarin kami lihat itu di Bandar Lampung, tapi juga di daerah lain juga terjadi. Kalau itu sampai terus-menerus kita mengabaikan misalnya begitu, lama-lama bahasa Lampung hilang. Nah kalau bahasa Lampung hilang berarti kebudayaan Lampung hilang. Itu kan bisa jadi tragedi kebudayaan. Iya. Itu yang maksudnya begitu. Jadi dasar pemikirannya begitu. Apa yang kira-kira yang perlu kita evakuasi di Lampung ini, misalnya Kober melihat itu gitu. Jadi apa yang perlu kita tengok lagi, kita lihat lagi apa ini problemnya. Terus bagaimana cara kita mengangkat isu ini dengan apa via teater, dengan sastra, misalnya seperti apa yang karena Kober kan mau nggak mau lewat teater dan sastra misalnya begitu di itu yang paling mungkin. Nah, apa yang bisa kita olah dengan teater dan sastra ini sesuai dengan problem yang mungkin ada di Lampung gitu. Terus nah kami lihat misalnya begitu. Terus misalnya terus kami lihat di data statistik kami kan kumpul riset kecil-kecilan gitu. Nah Lampung itu cuma 13%, kan itu mengkhawatirkan. Penduduk aslinya. Ya dari 9 juta misalnya sekitar 13, sekian persen penduduk Lampung. Itu yang tercatat sebagai misalnya natif ya, apa namanya, bapak ibunya orang Lampung atau setengah-setengahnya misalnya begitu. Nah dari 13, sekian persen itu yang bisa bahasa Lampung kan pasti lebih sedikit. Karena enggak pula 13% itu bisa berarti Bang ya? Ya belum tentu, belum tentu ya? karena ada yang tinggal di ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi. Nah kalau udah ada tinggal ibu kota kabupaten atau provinsi, udah positif kan komunikasinya pasti pakai bahasa Indonesia. Iya. Berarti jarang bahasa Lampung. Mungkin bahasa Lampung cuma di rumah. Itu pun kalau di kampung-kampung. Dan sesungguhnya kalau di kampung-kampung kan memang masih lazim pakai bahasa Lampung. Tetapi kalau misalkan kita bandingkan dengan secara provinsi gitu, kita melihat itu peta secara lebih luas, kecil-kecil. Mungkin nggak sampai 10% mungkin yang terampil berbahasa Lampung. Belum lagi yang terampil ya, belum lagi yang terampil menggunakan misalnya apa diksi-diksi yang zaman dulu misalnya sampean kayak tata bahasanya di Lampung itu seperti apa. Nah mungkin tinggal yang muda-muda sekarang yang Gen Z apalagi mungkin cuma tahu sedikit bahasa, mungkin bahasa pergaulan, tapi bahasa-bahasa yang mengandung makna-makna tertentu jangan-jangan udah nggak tahu. Terus kami pernah melihat misalnya kalau di Lampung misalnya kalau acara orang serah-serahan apa namanya itu kadang-kadang berbalas pantun itu pakai bahasa Lampung. Mereka ngobrol dengan dipantun dibalas dengan pantun lagi oleh dua pihak misalnya begitu. Nah jangan itu kan udah orang tua itu. Iya pelakunya. Nanti kalau yang udah nggak ada yang bisa terus gimana nasibnya misalnya begitu. Nasib bahasa itu sendiri. Jadi kami memang fokus lebih bahasa karena bahasa itu kan jadi salah satu objek pemajuan kebudayaan dan terlebih Lampung itu hanya kalau nggak salah 12 provinsi yang punya aksara, salah satu dari 12 provinsi yang punya aksara itu aksara Lampung. Nah, tapi kan aksara Lampung kan jarang juga digunakan kan? Ya, jarang diimplementasikan. Walaupun orang misalnya lisan berbahasa Lampung belum tentu dia menggunakan aksara Lampung. Belum kayak misalnya kalau Arab itu macam-macam, ada kaligrafi, tulisan macam-macam, kemudian kalau Cina juga semacam itu. Nah, Lampung itu teks apa namanya? Aksara Lampung itu nggak fungsional. Mungkin ini nggak fungsional ini kan patut dipertanyakan apakah ini karena apa namanya sistem yang membuat bahasa Lampung itu nggak berkembang atau lain-lain begitu kan. Nah, kami itu sesungguhnya pengen mengangkat isu itu biar kita sama-sama bertanya, melihat kembali. Makanya kami kasih nama menatap tubuh bahasa. Jadi tubuh bahasa Lampung, bahasa sebagai tubuh itu seperti apa ini misalnya begitu. Apakah dia tangan kakinya berfungsi dengan baik, jantungnya berfungsi dengan baik misalnya begitu. Terus
kami nggak klaim bahwa bahasa Lampung misalnya mau punah, enggak. Ya ayo kita sama-sama melihat bahasa Lampung dan nasibnya di Lampung misalnya begitu. Kalau apa namanya Bian misalnya main ke Palembang, main ke Padang, main ke Medan, pasti akan lihat orang-orang dengan logat minimal dengan logat mereka begitu. Logat Palembang atau bahkan diksi bahasanya pakai bahasa Palembang atau bahasa Batak, bahasa Minang. Nah, tapi ketika di orang luar ke Lampung yang dilihat kan bahasa Indonesia semua. Oh, bahasa Indonesia. Apalagi kalau model di Pringsewu, Metro yang memang Jawa kan. Nah, itu udah makin nggak ada karena nggak ada program yang secara intensif yang secara kebijakan daerah yang intervensi agar bahasa Lampung ini berkembang. Sementara bahasa Indonesia kan sampai SD sampai PAUD tuh. Iya. Nah, kan nggak balan ini. Bahasa daerah cuma ada SMP di cuma muatan lokal itu pun 2 jam, kadang-kadang kemakan oleh mata pelajaran yang lain. Jadi ya itu udah strategi nggak tahu kebijakan pendidikan ya, hanya kan maksudku itu tidak menguntungkan untuk keberlanjutan bahasa Lampung itu sendiri. Iya. Cara melihatnya begitu sih. Iya, merespon yang abang bilang terus terang, aku ibuku Lampung bang, ibuku Lampung, ayahku itu Bengkulu. Memang di rumah itu berbahasa Indonesia. Satu itu dan ya karena bahasa itu kan dari lingkungan kan bang, awalnya. Nah kebetulan aku tuh besarnya di Jambi pernah, terus pindah lagi ke Lampung dan memang aku bahasa Jambi bisa. Nah ketika di Lampung dalam tanda petik nih di Bandar Lampung aku tidak menemukan itu. Teman-teman kan ya sudah memakai bahasa Indonesia, tapi itu sudah gaul juga dengan ada G, dengan ada kamu orang, kita orang, gue lu. Jadi memang ya namanya anak kecil merespon adat lingkungan, adat budaya dan lingkungan sekitar seperti itu, akhirnya mau tidak mau kan kita mengikuti agar kita tidak terasingkan kan, kurang lebih seperti itu. Nah ide tadi tuh teman-teman Bang GB dan Kober lakukan itu ada nggak pernah terpikirkan dalam suatu penggarapan konsep itu bang, bahwasanya ada hal-hal terkait bahasa ini yang memang sulit untuk ditembus pemeliharaan maupun pelestariannya bang dalam proses itu? Iya, karena modal pemeliharaan kita kan kayak pelestarian segala macam itu kan sangat dikit ya dan minim gitu ya. Apa namanya kan cenderung ada formalitas gitu ya, nggak serius ya. Ya di sekolah-sekolah itu kan nggak serius, cuman suruh ngapal aja kan gitu. Karena memang maaf bang, karena memang di undang-undang pun bahasa daerah dianjurkan untuk sebagai pengantar dalam kelas lah atau pendidikan kan seperti itu. Nah memang untuk aku dulu SMP di Lampung sama SD itu dapat muatan lokal, tulis aksara Lampung. Cuman memang untuk bahasa Lampung seingatku ya, mungkin aku salah, aku nggak pernah mempelajari tentang bahasanya. Kalau menulis aksara memang benar. Kita kan dilatih juga begitu kan? Iya. Cuman juga. untuk bagaimana berkomunikasi, nah itu memang Iya, ya kami juga melihat itu ya, misalnya memang ada muatan lokal bahasa Lampung gitu di sekolah-sekolah SD, SMP misalnya atau bahkan SMA. Tetapi maksudku kalau di teks sebagai sebuah bahasa, kami kan di teater misalnya, ada subtek gitu ya. Ada subtek, maksud dari teks itu gitu. Dari apakah teks itu misalnya marah, sedih, gembira, atau makna dari teks itu apa sih gitu. Nah itu kan nggak mungkin untuk konteks dengan pembelajaran yang cuma 2 jam dan itu berarti kan harus ada semacam metode atau sebuah cara agar bahasa itu sungguh-sungguh bisa diterima kan, dan itu pun kan aspek intelektual. Iya benar. Secara tubuh rasa emosinya bagaimana, misalnya agak mengan dan lain-lain, misalnya itu kan cuma kita tahu saya ingin makan, tetapi kan konteksnya kan misalnya apakah dia terburu-buru atau kalau nggak ada makanan gimana, kan ada muatan emosi yang sesungguhnya itu yang nggak memungkinkan diajari di sekolah. Dan kami melihat misalnya kayak teater memungkinkan karena ada latihan karakterisasi, terus suasana-suasana dia sedih atau marah atau gembira misalnya. Jadi bahasa itu kemudian benar sungguh-sungguh dihidupkan gitu. Jadi nah kalau misalnya kayak bahasa Lampung aja digunakan terus garing kan nggak enak juga sebagai sebuah drama kan. Nah tapi kan kalau di sekolah kan nggak peduli, orang yang penting orang hafal. Bukan ke memaknainya ya, tapi bukan memaknainya. Kalau di dalam misalnya peristiwa teater kan dia harus believable, juga understanding. Dia harus bisa dipahami, tetapi juga harus believable itu aspek emosional. Jadi rasanya gimana sih dia kalau orang Lampung, nah kan banyak celutukan Lampung yang
itu kan biasanya ada muatan emosi, entah dia marah, entah dia kesel, entah dia apa misalnya begitu. Yang itu nggak mungkin kita lihat misalnya di dalam pelajaran-pelajaran bahasa Lampung yang ada di sekolah, dan itu memang sudah kita lakukan. Kemarin juga kayak kantor bahasa Provinsi Lampung juga revitalisasi bahasa Lampung, kemudian nasional ada Festival Tunas Bahasa Ibu. Iya. Nah, tapi kan itu jadi sangat apa namanya? Seremonial ya. Seremonial. Jadi kayak pelestarian kebudayaan kita lah, seremonial gitu ya. Budaya seolah-olah harus dilestarikan gitu kan. Walaupun ya kan ada pertanyaan juga, kenapa itu nggak tumbuh misalnya, ya gimana konteksnya seperti apa zaman kita Gen Z, mungkin nggak, memang bahasa itu bukan bahasa yang sangat fungsional misalnya begitu. Tapi kemudian orang Lampung misalnya, sebagian anak-anak muda katanya malu. Nah itu kan jadi prihatin kita kan. Jadi prihatin, kenapa berbahasa Lampung itu malu, sementara ini kan di Lampung. Kalau kita di Jogja, Jakarta kan nggak masalah mereka malu, Bian. Tapi kalau di Lampung misalnya kayak di Bandar Lampung lah gitu, terus orang malu berbahasa Lampung, terus mau berbahasa Lampung di mana? Pertanyaanku. Nah, kalau bahasa ini semakin jarang digunakan, nanti lama-lama dia akan semakin kecil ininya. Walaupun kalau punah sih masih jauh lah gitu, tetapi kan jadi sangat terbatas. Kemudian nanti yang penggunanya semakin sedikit. Nah, dalam rangka itu kan kami mencoba misalnya teater itu bisa menjadi wadah lah untuk sama-sama melihat bahasa gitu dengan lebih sungguh-sungguh gitu ya. Kalau baunya kan ada kebijakan dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan misalnya, seluruh SD misalnya harus ada teater bahasa Lampung. Tapi juga nanti problemnya adalah yang ngajar teater nggak ada. Oh iya. Problemnya juga begitu. Ini problemnya juga banyak seperti itu. Tetapi terlepas dari itu, kami itu cuma mengangkat bahwa bahasa Lampung ini kalau nggak dilihat benar-benar ini bisa punah. Hanya untuk tahap ini hanya sebatas itu aja, Bian. Iya, terkait itu aku juga udah riset sih Bang. Ngeliat jurnal diprediksi siapa ya lupa. Pokoknya 70 tahun lagi lah pokoknya. Tapi itu di tahun 9294 mungkin ya, si Asim Gunarwan itu. Yang profesor, dia kan dosen UI. Pernah ngasih semacam seminar itu di Lampung, berdasarkan riset dia, kecenderungan bagaimana bahasa itu digunakan, dia prediksi bisa begitu karena mungkin generasi milenial atau generasi sebelumnya misalnya itu yang boomer itu yang terhitung mereka masih aktif. Nah, generasi milenial ke atas kan tidak ada lagi penuturnya. Itu yang jadi masalah. Iya, itu yang jadi problem untuk konteks kesenian kita aja kan, yang Ahiwang udah hilang. Bukan hilang, udah kita susah nyarinya. Terus Dadi dan lain-lain ini masih dalam upaya untuk memasyarakatkan. Nah, kemudian apalagi musik-musik seni-seni tradisi juga nggak familiar di kita. Termasuk musik juga, musik yang Lampung juga sedikit lah. Nah, itu kan jadi apa namanya? Maksudku dengan adanya event itu kan orang jadi bertanya-tanya kan. Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang enggak, Lampung nggak punah. Ya memang sekarang belum punah. Tapi kalau nanti nggak hati-hati, kita nggak hati-hati dengan bahasa Inggris, bahasa Korea, belum bahasa Jawa, yang globalisasi ya. Globalisasi kan memungkinkan yang kemudian kan jadi macam hukum alam ya, yang kuat akan menindas yang lemah begitu. Kalau semakin sedikit orang menggunakan berarti kan semakin hilang gitu. Kalau penalarannya semacam itu aja, sebenarnya sederhana sebenarnya. Jadi kayak kemarin itu kami mencoba untuk mengangkat isu itu, dan harapannya kan nanti akan reguler gitu mengadakan kegiatan gitu. Berarti boleh nggak kalau aku bilang Bang, bahwasanya Bang GB dengan teman-teman Kober itu melihat potensi bahwasanya bahasa itu bisa loh untuk diangkat, tapi melalui kesenian kayak tadi kan. Kalau teater kan bukan hanya understand apa tadi Bang? Understanding dan believable. Berarti kan ketika dia diberikan sebuah teks naskah itu kan berarti kan dia harus memahami walaupun sekali menghafal gitu kan Bang. Iya. Artinya Bang GB melakukan upaya itu, melihatnya potensi bahasa itu bisa diangkat melalui kesenian. Kan seperti itu kan Bang? Bisa seperti itu Bang ya? Bisa. Kami berapa kali kan ngangkat teks folklore, misalnya ada yang rindu misalnya. Terus bahkan kami pentaskan ke misalnya ke Jakarta dan lain-lain. Orang kan berterima asal kemasan atau teknik secara pembangunnya bagus kan gitu. Iya. Ya asal kita nggak kampungan gitu kan. Apa namanya? Pengemasannya iyalah gitu. Iya. Ya saku itu kan bisa diterima kan karena nggak kampungan kan gitu kan. Ya mungkin basicnya kan kampung kita kan. Iya. Kita mungkin basicnya kampung. Teks-teks itu dari kampung, mungkin syair-syair atau apapun. Tapi kalau dia
penempatannya bagus, kita kan tetap pakai strategi pemanggungan modern mungkin ya kan. Ini terus cara komposisinya seperti apa, mungkin ya kita pakai ilmu-ilmu pemanggungan yang sekarang, tetapi basic tag-nya, misalnya tag dasarnya atau ininya kan kita bisa dari kampung, tetapi kita punya cara misalnya gitu. Musik misalnya dia menyasar lebih global dibanding teater. Bagaimana musik yang dari sound tertentu yang dari tradisi ini bisa kita suarakan ke teman-teman misalnya yang lain pemusik misalnya kan itu kan maksudku ada bahasa tertentu yang secara familiar itu bisa ditangkap oleh mereka gitu dan mereka bisa berterima gitu. Nah, soalnya kan soal kemasan ini kan Bian. Iya, kemasan. Bagaimana kita mengemas, bagaimana kita membangun yang memang itu dibutuhkan double. Jadi dia harus tahu bahasa Lampung dan juga cara mengucapkan itu dengan tepat secara literal. Kemudian agar teksnya nanti bisa dipahami. Nah, kemudian secara believable emosional kan ada perasaan-perasaan karakter itu yang juga mereka tahu. Kemudian mereka juga harus bisa pembangunan teater secara macam-macam gaya lah gitu, ada yang realis non realis misalnya begitu. Artinya untuk membuka kunci kreativitas pengetahuan itu merupakan modal utama kan Bang GB? Ya wajib. Wajib. Jadinya ya mungkin ini yang harus menjadi sadar kita bersama artinya Bang. Artinya pengetahuan itu harus selalu ditambah dan dipelihara, dikembangkan agar kreativitas kita itu bisa menembus batas-batas yang memang bisa ditembus. Artinya kan ada juga beberapa mungkin yang ingin menembus batas itu cuman mungkin terkait literasi ataupun riset yang tidak siap. Akhirnya kan ada batas-batasan yang memang tidak bisa ditembus. Kan kejadian-kejadian itu banyak terjadi hari ini Bang. Dalam dunia kesenian ya, dalam konteks kekaryaan. Nah, itu juga menarik. Nah, mungkin Abang ngopi dulu. Siap. Kita ada iklan dulu. Siap. Oke, Brada dan Sista. Nah, ini saya pakai bahasa Jamaika lah biar kita lagi bahasa kan. Atau ingin menginformasikan bahwasanya ada penerimaan siswa baru oleh Garden Story. Untuk kontak personnya mungkin bisa dilihat di bawah ini. Nah, jadi silakan. Kalau tertarik untuk mempelajari seni, terutama seni tari, ya silakan kontak nomor di bawah ini. Oke. Pakai rokok dulu Bang. Ya. Agak tegang sama Bang Gibi ini. Enggak. Oke. Nah, ini menarik Bang. Ini masih bahasa karena aku terus terang juga ngulik lagi mengenai bahasa ini. Mungkin nggak menurut Abang ada dalam bahasa itu ada hierarki tersendiri sebagai penggunaan. Contoh kan kalau misalkan di Prancis ya kalau nggak salah itu dia kalau bahasa bukan dalam bahasa konteks formal itu ada bahasa. Nah kalau misalkan bahasa di keluarga, masyarakat atau lingkungan itu beda lagi bahasa. Beda lagi ya. Nah itu kan kalau aku menangkapnya, berarti ya ada hierarki dong antara bahasa. Sedangkan ini kan sesuatu yang complicated kalau berada di level nasional atau Indonesia deh dengan banyak ragam suku, kemudian bahasa-bahasa kan bahasa daerah ya, yang tentunya ini mungkin kita sedikit spesial Bang. Mungkin kan kalau di Singapura itu kan udah ada kreolisasi ya. You mau kemana? Tak apalah kan, misalkan hal-hal seperti itu kan digabung. Nah, ketika ini di Lampung, kita kan bukan juga bilingual kan Bang ya. Iya. Artinya kan di tengah dua jurai atau dua suku, Lampung Pesisir dan Lampung Pepadun itu mempunyai bahasanya sendiri. Nah, interaksi yang ada dalam Bandar Lampung deh, saya fokus di Bandar Lampung. Ini nggak tahu nih dari sekian persen yang Abang ceritakan tadi di Bandar Lampung itu berapa persen lagi ya yang aslinya sehingga bahasa itu bisa dimasyaratkan atau secara meluas gitu. Karena apakah hierarki itu penting? Karena terkait Abang tadi menyinggung bahwasanya generasi Z ini sudah mulai malu untuk menuturkan bahasa Lampung walaupun dia mungkin dari kabupaten tadinya nih, terus kuliah ke Lampung ya kan, merantau ke Lampung, akhirnya pakai bahasa Indonesia. Akhirnya dia pakai bahasa Indonesia dan yang salahnya ketika dia pulang dia tetap bahasa Indonesia. Itu kan ada juga terjadi seperti itu Bang. Gimana menurut Abang tuh Bang? Ya maksudnya kan itu problem yang harus diketemukan jalan keluar secara bersama-sama dan memang membutuhkan
semacam kesadaran banyak pihak ya Ya, harus untuk kolaborasi ya. kolaborasi ya. Jadi lintas sektor gitu ya kan, baik keluarga, kemudian pendidikan maupun di apa namanya pemerintah misalnya begitu. Karena itu memang orang komunikasi kan menggunakan bahasa kan. Iya. Nah kebetulan bahasa yang paling mungkin yang paling semua orang tahu misalnya bahasa Indonesia. Kemudian sistem pengajaran bahasa Lampung aku nggak tahu seperti apa gitu di Konteks pendidikan ya. konteks pendidikan misalnya begitu. Kemudian kan ya kalau kayak di Jawa ada bahasa bahasa pergaulan, bahasa keraton Iya, dan lain-lain. bahasa halus, bahasa kasar Bahasa gitu halus ya. itu kan itu juga sangat apa namanya feodal ya. Feodal sekali zaman mungkin dulu sengaja dibuat oleh Belanda begitu mungkin kan. Jadi feodal ada bahasa halus ini untuk Iya, iya, iya. oh ini untuk rakyat rendahan bahasanya seperti ini, untuk rakyat menengahan ini, terus yang tinggi begini itu kan feodal sekali. Aku melihat sih Lampung peluangnya juga nggak terlalu begitu, nggak terlalu feodal begitu ya. Tetapi memang apa upaya-upaya untuk menggunakannya itu yang masih minim gitu kan. Jadi aku belum tahu apa namanya. Ini kan sebenarnya kan soal faktor mental ya. Sebenarnya kan faktor emosional gitu, faktor mental. Kayak misalnya di Bandar Lampung lebih suka menggunakan bahasa Jakarta kan mungkin biar dirasa orang gaul. Misalnya kan gitu gitu. Iya, iya. Ya apa kita nggak ketinggalan zaman. Nah, rasa-rasa nggak ketinggalan zaman itu kan apa sebagai orang kampung itu kan kadang-kadang jadi beban mental kita sendiri gitu. Yang maksudku itu kan itu apa namanya nggak tepat gitu ya, nggak tepat. Dalam arti tentu kan orang di luar Lampung kan kadang-kadang pengen juga melihat orang Lampung bercakap-cakap misalnya di pasar, di mall dan lain-lain misalnya gitu. Dan sesungguhnya nggak ada juga yang mungkin mengejek, mungkin ya karena jarang ketika ada orang bercakap-cakap bahasa Lampung jadi aneh kan, terus lucu mungkin, terus ada orang ketawa dan lain-lain. Tetapi maksudku ya terlepas dari itu ya harus digelorakan gitu sehingga ketika dia sudah akrab udah biasa, oh ini maknanya ini. Ketika orang sudah mulai paham kan dia nggak akan mentertawakan atau nggak dianggap kampungan. Karena maksudku kayak kemarin kami kan uji coba pakai puisi segala begitu ya. Puisi kan biasanya punya lapis-lapis makna dan bahasa Lampung ternyata kan bisa menampung gagasan puitik dari sebuah bahasa dari menggunakan bahasa Indonesia misalnya gitu bisa mengikuti walaupun beberapa istilah kesulitan misalnya begitu. Tetapi kan itu sebuah potensi yang maksudku ya kayak di Bandar Lampung ini kan karena kayak mental itu lebih ke aspek mental ya menurut puisi. Aspek mental jadi kita merasa kalau di kampung terus ketinggalan zaman misalnya begitu. Kita nggak berpikir misalnya kalau zaman sekarang ini kan kita boleh orang kampung tapi asal jangan kampungan dong. Iya, benar. Asal jangan norak ya, Bang. Jangan norak. Iya. Jangan norak. Lah kayak Saku misalnya ngangkat tradisi, apa ada malu kan enggak juga. Iya. Karena kita sudah punya wawasan tertentu bahwa oh enggak ini identitas gua. Oh ini ciri khas kita gitu. Jadi ketika itu kita terima sebagai sebuah bagian dari diri kita misalnya nanti dia kan timbul rasa percaya diri dengan sendirinya gitu. Nah, tapi terkait itu juga dengan lingkungan yang paling dekat tentu keluarga lah. Kalau bapak ibunya udah nggak jarang bertutur bahasa Lampung ya lama-lama si anaknya kan pasti nggak mau atau segan mas atau sungkan karena ini kan soal nanti dia kalau tetap itu misalnya bahasa komunikasinya susah dan lain-lain gitu. Nah upaya-upaya itu yang mencoba kami lihat ini loh di teater aja bisa kok dan nggak ketinggalan zaman misalnya begitu dan kan unik juga misalnya teater bahasa Lampung itu kan festival teater bahasa Lampung pertama kami bikin gitu jadi generasi mungkin yang dan banyak sekali kan itu setiap pertunjukan itu 300-an orang atau 400 orang yang menonton dan kurasa itu kalau di Lampung di Bandar Lampung kan nggak sampai 5% mungkin yang bisa bahasa Lampung kan Iya, ya anggaplah itu mungkin dari 13 tadi itu ya dari 13% itu mungkin nggak sampai 5% yang bisa bahasa Lampung kan untuk Bandar Lampung untuk Bandar Lampung misalnya gitu kalau di daerah lain yang tentu beda lah kalkulasinya. Nah itu kan mungkin ada yang ada yang asing, ada yang tahu setengah-setengah, ada yang memang tahu. Mungkin yang asing itu mungkin yang nggak apa-apa juga bagi kami begitu. Mereka nggak ngerti juga nggak apa-apa juga. Tapi kalau itu terus-menerus dilakukan lama-lama kan dia familiar gitu. Mereka biasa mendengar itu. Ini artinya apa sih begitu. Misalnya mungkin dia akan mencari oh artinya ini. Nah lama-lama dari proses yang sengaja itu ya kayak misalnya musik atau lagu itu kan lama-lama pengen tahu maknanya, pengen tahu artinya, kemudian pemertahanan bahasa itu lebih memungkinkan menurutku lewat kesenian. Oke, karena gini Bang, secara apa kalau aku baca tuh secara sosiolinguistik tuh memang rasa rendah diri ya, bukan rendah hati, rasa rendah diri itu sangat memengaruhi sekali terkait bagaimana penutur bahasa yang asli itu bisa karena
ada yang kalau kita kan mungkin Bandar Lampung ya, kalau konteks Bandar Lampung kan mayoritasnya kan bahasanya sudah kayak gini kan, bahasa dibilang bahasa Jakarta bukan juga, Bukan juga tapi ya, ada pengaruhnya. ada pengaruhnya gitu kan. Mungkin kalau kita melihat ke Jakarta itu memang melting pot kan, Iya. tempat semua kebudayaan Kumpul. campur, artinya mereka menyepakati ada konsensus ya bahasa inilah kita dipakai untuk terjemahan. Sedangkan kalau di Lampung ini kalau analisaku ya mencoba menjadi, ini lari ke masyarakat sih Bang, mencoba menjadi tapi tidak jadi juga begitu loh. Iya, ya. Gimana ya cara menyebutnya? Ya kurang lebih seperti itulah, sesuatu yang mau direngkuh cuman rantingnya terlalu tinggi untuk direngkuh Ya, gitu. ya, Akhirnya sangat sulit ya. titik tawarnya yang meniadakan yang ini tadi, yang minoritas tadi, apalagi kan kata Abang tadi menurut penelitian kan 13%, mungkin di Bandar Lampung aja ada berapa, 5%. Nah itu ya akhirnya menjadi kesulitan tersendiri kan, Iya. untuk memajukan kebudayaan melalui bahasa gitu. Bahasa ya. Nah terkait ini Bang, kendala apa sih Bang yang Bang GB dan teman-teman Kober ketemukan ketika melakukan event itu, kegiatan itu kan selama seminggu ya. Nah, itu apa Bang? Ada kendalanya nggak kira-kira Bang? Ya, kalau yang pertama kan itu memang teater kita jadikan sebagai medium percobaan ya. Termasuk yang kalau puisi enggak lah, karena puisi termasuk kami juga terkendala karena begini. Kami membutuhkan misalnya penerjemah itu orang yang mengerti bahasa Lampung itu banyak, dia punya kekayaan bahasa Lampung yang baik gitu misalnya gitu, dan juga punya pengetahuan tentang puisi yang keren misalnya gitu. Nah, termasuk di teater juga. Jadi dia harus tahu ilmu teater baik penyutradaraan maupun keaktoran maupun pemanggungan itu yang baik, yang keren gitu. Dan juga tahu bahasa Lampung itu yang keren seperti apa, yang pas, tepat gitu. Yang apa namanya, pengucapannya tepat, benar gitu. Sehingga terus kemudian kalau aspek emosinya juga dia bisa melihat itu misalnya gitu. Nah, itu kan ada, jadi semacam ada dua arus yang kesulitan untuk dipenuhi oleh si pelaku gitu. Jadi kadang-kadang ilmu teaternya kurang tapi bisa berbahasa Lampung. Dia bisa ya kan gitu. Kadang ada ilmu teaternya bagus tapi referensi dia tentang bahasa Lampung itu sendiri terbatas. Nah, itu kan mempengaruhi kualitas pertunjukan begitu. Yang di kita kan apa namanya? Dua-duanya itu untuk konteks ini kan penting. Antara bentuk dan isi kan harus balance gitu. Harus balance. Jadi, nah itu yang kesulitannya di situ. Kesulitan di situ karena ini juga baru pertama dicoba, dan tapi kemarin respon juga baik ya. Ada beberapa itu kan sebagian pelaku misalnya kelompok-kelompok teater itu memang bukan natif ya, bukan orang Lampung asli atau sebagian separohnya. Nah, tapi mereka bisa bahasa Lampung misalnya gitu, terus ada yang belajar. Kalau kami melihat kan sama dengan proses seni yang lain kan, ini soal repetisi, soal pengulangan, soal pembiasaan gitu. Jadi ketika itu dibiasakan berulang-ulang, lama-lama bisa juga tepat juga misalnya begitu. Jadi nah hanya memang untuk ketemu antara pelaku seni yang punya kualitas wawasan dan secara teknis pemanggungan sebagai sutradara maupun aktor atau penerjemah itu yang dan tahu puisi, tahu ilmu macam-macam, wawasannya yang baik. Nah, itu yang kita kesulitan di situ, maksudnya untuk secara umum gitu, kesulitannya menemukan itu gitu. Jadi apa namanya? Ya terlepas dari itu, jadi kami agak melonggarkan estetika misalnya begitu, yang artistiknya gitu. Agak kami longgarkan sedikit. Oke lah. Tapi yang penting misalnya pesannya terpenuhi misalnya begitu. Tetapi misalnya kualitas aktingnya ada mungkin problem, mungkin kualitas pemanggungannya juga kurang asik misalnya, oke aja sementara ini. Tapi harapannya kan itu nanti akan terus kalau itu terus dilaksanakan, diadakan eventnya secara rutin, mungkin kan akan ada perbaikan secara bertahap ya gitu. Kalau ya itu dipahami Bang. Kalau ketika Bang GB menemukan permasalahan itu dalam prosesnya nih Bang, ini kan ke prosesnya nih, ke bagaimana itu bisa terjadi dalam pementasan itu, strateginya gimana tuh Bang? Tadi kan Abang udah jelasin ada yang dia memang bisa bahasa Lampung tapi pengetahuan teaternya kurang, ada juga yang pengetahuan teater tapi bahasa Lampungnya kurang. Strategi dari kawan-kawan seperti apa tuh Bang dalam ininya, prosesnya? Karena ada banyak kelompok yang kami libatkan gitu kan. Itu menarik tuh. Banyak kelompok yang kami libatkan, kemudian mereka juga berasal dari latar belakang yang berbeda gitu. Terus beberapa, kalau kami di Kober sendiri kan ada yang tahu bahasa Lampung gitu Bang. Kayak Bang Ari sendiri, ibunya orang Lampung, dia ngerti juga misalnya. Terus teman-teman juga ada beberapa gitu yang memang orang Lampung asli.
Jadi kalau untuk proses teater sendiri kami kan monitoring gitu. Jadi mereka kirim video terus kami analisa misalnya gitu. Oh ini apa namanya, terus ada yang kami datengin langsung. Oh, ada QC-nya ya. Iya, jadi Quality check ya. iya cek quality check. Iya, Jadi iya, oh iya. ini nggak bagus, cara bangunnya nggak bagus kayak gini. Dikasih saran, tapi kan itu nggak bisa semena-mena juga kan. Heeh. Karena kan kadang-kadang sutradara itu udah punya konsep sendiri misalnya gitu. Jadi kami ajak ngobrol misalnya gitu. Jadi kayak semacam monitoringnya prosesnya semacam itu. Jadi ya nggak terus dikasih terus mereka lepas-lepas. Eh, kan karena ini uji coba kan pasti kami melihat mereka akan kesulitan banyak hal gitu kan. Karena aku kebayang hal yang sederhana dari logat aja, Bang. Iya, Ya, oke lah kalau pengucapan, cuman kalau logatnya nggak kena, nggak sampai maksudnya kan. nggak sampai. Nah, itu Dan tuh, itu melatihnya itu apakah meng-coaching dengan orang penutur bahasa aslinya bagaimana atau gimana itu, Bang? iya ya, iya. Emang seperti itu? Iya, jadi Oh. kemarin itu kan sampai masuk kayak ada yang prodi bahasa Lampung, mereka nggak tahu teater, tapi beberapa kan dia tahu cara mengucapkan kan. Heeh. Tapi kayak pemangkuan nggak tahu, misalnya nanti kan mereka akan nonton nih misalnya gitu, nonton, kau tahu nggak apa ini kata. Nah kalau di kampung Oh. ngucapinnya seperti itu nggak. Oh, gitu. Iya, iya. Berarti memang detail ya Iya, artinya. jadi Artinya logatnya, oh ini kayaknya kurang nih, oh kurang emosinya sedih, bukan kayak gini, kan? sedih Gitu gitu, ya, terus beda ya? misalnya cengkoknya apa Iya, serak-seraknya ini iya. kurang misalnya gitu, Heeh. karena orang udah pop udah kayak Heeh. banyak bahasa Indonesia kan, jadi apa namanya ya, Tun tone apa rasa Lampungnya itu kurang kurang Iya, kuat kurang misalnya gitu, terasinya lah kayak kurang gitu ya. terasinya misalnya gitu. Iya kan, bagaimana ngegas-ngegasnya ketika Mhm, emosi itu ingin disampaikan kan. nah itu kan perlu, karena kemarin kan mudah, kami kan kebetulan kami teatrialis gitu yang Mhm, kami usung, jadi rujukannya kan jadi lebih mudah kan, Bian kan. mhm, mhm. Jadi nah kalau di kampung ngomongnya kayak ini enggak, misalnya gitu. Enggak, ini kurang ini misalnya gitu, yang si penutur atau itu kalau dari aspek bahasa, misalnya dari aspek teater, nah soal nanti blocking, komposisi, lain-lain, misalnya begitu yang akan kami apa namanya, diajak dialog gitu. Mmm. Iya, sama satu ini Bang, apa, aku tuh menarik banget ketika puisi diterjemahkan ke bahasa Lampung kan Bang. Mhm, mhm. Itu kan pastinya teman-teman bekerja keras agar tidak kehilangan maknanya kan Bang. Iya, iya. Iya. Nah, itu dalam apa, dalam prosesnya itu Bang, pemilihan pemilihan puisinya itu apakah memang sesuaikan dengan konteks yang terjadi di Provinsi Lampung kah atau itu umum saja? Oh, Eee, yang kalau puisi itu umum, tapi kami menghendaki puisi yang berkualitas kan. oke. Jadi puisi yang kita anggap secara kolektif gitu, secara umum gitu, ini puisinya bagus secara ilmu puisi gitu. Mmm. Salah satunya adalah dia dimuat di Kompas. Oh ya, salah satu tolak ukur ya? Kita kan dulu tolak ukur nih, Iya benar. disebut bagus nih apa sih gitu Nah, kan. iya. Oh dia dimuat di Kompas maupun Tempo, misalnya koran Tempo, koran nasional. Berarti kan dia ada redaktur dan kita percaya bahwa redakturnya punya kapasitas untuk menilai sebuah karya itu berkualitas atau enggak, misalnya begitu. Kemudian kami pilih, kemudian kami terjemahkan, misalnya begitu. Oh, tak kirain itu, puisi-puisi pilihan itu memang, secara apa ya, secara makna memang diprioritaskan yang bisa bersinggungan dengan apa yang terjadi di Lampung, kebudayaan. Enggak ya, Bang, ya? Artinya Enggak. memang 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 bebas, bebas. dan kami Secara juga kaidah puisinya yang berarti yang di ya yang awalnya puisi yang akan diterjemahkan adalah kaidah puisi itu sendiri, unsur intrinsik dari puisi itu Oh, sendiri, iya, dia iya. disebut bagus atau tidaknya, berkualitas atau enggaknya, itu yang kami utamakan. Kemudian terus kami temukan dengan bahasa Lampung, karena di puisi kan ada makna, ada rima, ada apa namanya, irama, Iya, ada iya, dari rima, Rima. misalnya begitu. Nah, ketika ditranslate ini gimana ini rimanya, maknanya terganggu nggak gitu, ya pasti pasti terganggu gitu misalnya gitu, tapi jangan terlalu jauh Oh, seperti iya, iya, apa iya. misalnya begitu. Makanya terjemahan itu mengalami beberapa kali fase, jadi mereka kasih terus Pasti nanti pasti sulit itu ya. ya susah, ini kayaknya nggak ini ada nggak bahasa yang lebih halus lagi dari ini misalnya Iya, gitu. iya, kebayang, udah kebayang gitu Jadi kerja kerasnya. ya ada nggak diksi hujan yang lain misalnya Heeh, gitu, heeh. atau diksi apa yang nanti kira-kira lebih match secara irama bacaannya misalnya begitu. Jadi Heeh. dan maknanya pun nggak hilang, misalnya seperti apa. Kan kadang-kadang juga nggak bisa menerjemahkan per kata kan, tapi kadang-kadang dia satu bait, empat empat baris misalnya gitu, yang itu baru dapat, oh ini sesungguhnya maksud puisinya seperti ini. Karena kalau dia langsung literal, langsung berkata, jadi kadang-kadang berubah. Mhm. Karena bahasa Lampung juga punya tata bahasa kan, bahasa Indonesia juga punya tata bahasa, punya hukum bahasa gitu. Jadi ya itu ngobrol dengan penerjemah itu saling feedback gitu, jadi antar penerjemah atau
dari kami sendiri, kemudian apa namanya ngajak dialog si penerjemah sendiri untuk apa namanya membahas si hasil terjemahan itu gitu. Oke. Untuk ini Bang, kalau boleh tahu Bang, proyek kedepannya nih apa ini Bang untuk Kober, Bang Geby dan teman-teman ingin melakukan apa lagi nih Bang? Kalau yang sekarang ini kami lagi bikin video puisi gitu ya. Jadi bagaimana memasyarakatkan sastra lewat medium digital gitu. Karena generasi kita kan generasi digital kan. Oh iya, memanfaatkan Jadi teknologi ya. teknologi. Jadi kalau yang puisi dibukukan dan lain-lain misalnya gitu kan udah lazim, mungkin udah nggak terlalu untuk zaman anak-anak sekarang, mungkin kurang asik atau kurang, mungkin ya nggak kurang gaul juga mungkin. Nah, misalnya pakai video digital gimana gitu. Iya, pakai TikTok pokoknya. Iya kan? Iya, Ya kan harus udah sel kan. karena memang sekarang kayak gitu kayaknya Bang Geby, harus Iya. memanfaatkan itu karena kan apa ya, penelitian mengenai apa short video ini memang Iya. sampai sedemikian rupanya, cepat diingat cepat lupa. Cepat lupa ya. Tapi itu ya strategi dong. Iya, Nah, artinya kan kita kan melihat peluang itu, artinya kalau itu misalkan FYP kata orang-orang keluar terus dengan apa lalu lintas yang masif di digital itu Iya. pasti akan ya seenggaknya seperti kata Abang tadi, ya tahu dulu lah, akhirnya suka, akhirnya mencari tahu kan, poin kita kan di situ kan kalau di bidang apa karya ini, artinya enggak ya ini kan tergantung apresiasi dan wawasan pengetahuan apresiator juga gitu Iya, kan. Sekaligus kita memberikan pemahaman. Nah ini Bang, satu lagi nih Bang, ini yang paling apa ya, yang penasaran mungkin bagi teman-teman yang menonton, terutama pelaku seni. Ini bagaimana kiat Abang dan kawan-kawan itu bisa menembus program LPDP itu Bang? Itu apakah ada yang khusus kah strategi dilakukan, ataukah memang mengikuti sayembara dengan ya open call lah gitu ya. ya apakah ada terkait teknik dalam apa ya, bahasa kebudayaan yang memang seperti itulah Bang untuk memanfaatkan itu gitu. Iya. Gimana tuh, Bang? Yang pertama kan kita harus memastikan bahwa kita berkualitas. Oke, ya. Kemudian isu kita menarik. Oke. Bahasa ya, karena kan masuk program pemerintah ya. Ya Iya, juga benar. pemerintah. Benar. Itu strategi teman-teman. Artinya isu itu harus terkait dengan apa yang pemerintah galakan. Galakan misalnya, oh ini kan open call kan ya, Iya. open call. Nah kita kan lihat temanya apa sih. Nah kalau temanya yang ini terus kita masukin tema yang lain kan nggak matching, nanti udah pasti secara administrasi udah langsung gugur kita kan. Iya. Itu belum itu faktor yang apa namanya secara umum lah gitu. Kemudian oh ini apa ya, kita timbang itu kan, kira-kira apa yang kira-kira sulit ditolak oleh pemerintah gitu kan, yang di pemerintah punya kepentingan dan kita juga bisa mengolahnya misalnya begitu, dan itu terkait dengan bidang kita. Kayak kemarin itu soal bahasa dan nanti ke depan nggak tahu, tapi biasanya begitu. Jadi isu-isu yang sekiranya memang terbuka di apa namanya peluang itu yang sekarang kan banyak open call gitu, misalnya dia karya inovatif atau program pendayagunaan ruang publik misalnya begitu. Nah yang pertama kita harus memastikan bahwa program yang mau kita buat itu memang bagus dan kita punya track record bagus gitu. Itu yang apa namanya track record bagus itu maksudnya kalau kita berkarya kita memang dipercaya misalnya begitu oleh sekian banyak pihak misalnya begitu. Kemudian nanti isunya apa, dan nanti kita juga kan harus mau juga bersiap-siap untuk coba secara administrasi kan gitu kan. Dan kemudian kan ya kebetulan ada banyak faktor lain ya, mungkin karena kami kan bikin forum kayak ya semacam pesta pora semacam ini, ada lampu kultur, kemudian kami bikin lampu kultur yang video, kemudian ada majelis dua tujuan, kemudian waktu itu Bapak Fitra Arda bisa datang. Jadi memang ya semua, maksudnya gini, kita harus, kalau kita punya keinginan atau punya gagasan ideal ya kita wujudkan dan segala cara, jangan cuma satu jalur gitu. Jadi tebar jala di mana-mana ya Bang. Iya, kita harus ini merangkainya gimana nih, publikasinya dan lain-lain kan. Terus kemudian siapa yang perlu kita hubungi ini untuk biar ini goal. Nah, pengalaman itu kan dari bacaan ya, juga dari bacaan dan kepercayaan kita gitu terhadap bidang kita gitu. Jadi kan kadang-kadang pakai proposal ini nggak bisa. Nanti kita kan harus mencari cara itu. Intinya itu kalau kami itu kan gimana caranya ini bisa berhasil. Ya kalau udah sekian banyak cara kita upayakan dan belum berhasil ya sudah, berarti nasib gitu misalnya. Belum gitu. laki ya, belum beruntung misalnya. Dan kan kami juga sudah sering juga kirim kan dulunya gitu. Dan banyak gagal juga.
tapi is okay aja gitu kan. Yang penting kan upaya kita sudah maksimal gitu. Iya, iya. Jadi kami melihatnya itu lebih utamanya begitu. Jadi apa namanya, bagaimana kita merencanakan semuanya itu jadi perfect gitu. Terus kemudian, nah soal yang lain kan nggak ngerti kita. Kita Iya. nggak ada channel Karena channel khusus. karena aku berpikir gini Bang, Pak, mungkin kebanyakan dari kita pelaku seni ini ya oke banget terhadap karya-karya, cuman yang mendalami masalah birokrat ini juga penting ternyata. Artinya bagaimana apa ya, pendekatan-pendekatan ini dalam masalah apa, konsep itu bisa mengikuti agenda pemerintahan sekarang ini kan. Kan itu juga poin penting tuh Bang. Ya Iya, kan, iya. artinya kan pendekatan itu bagaimana melihat itu dan memaknai itu sehingga itu sejalan lah dengan pemikiran pemerintah lah atau pokok-pokoknya, kurang lebih seperti itu ya Bang ya. Iya, iya. Terus kemudian kan kita ada kewajiban-kewajiban juga kan, Iya, iya, yang iya. juga harus kita penuhi juga Iya. gitu, yang itu kan apa namanya, entah soal administrasi, Iya itu. pelaporan, pajak-pajak, kita kan juga harus apa namanya, kalaupun kita nggak bisa kan kita harus hire orang misalnya Iya, gitu. karena kalau berkaca dari ya yang mungkin provinsi-provinsi yang maju lah Bang ya, kayak Jakarta ataupun itu kan itu mereka selesai di situ. Artinya pemerintah pun mempercayai itulah untuk Iya, hal-hal itu. Dan mungkin kalau ini menurutku sepengamatanku bisa jadi salah. Mungkin kita yang di Lampung itu memang kurang hal yang manajemen demikian. ya, Iya, kurang hal yang manajemen. Iya, demikian, bagaimana mengelola itu dan lain sebagainya. Gitu. iya. Ya maksudnya ya kita nggak harus selalu sepakat dengan pemerintah gitu Iya, ya, nggak tapi harus, nggak kita harus. juga harus membuka kemungkinan itu untuk kerjasama, Artinya kan kalau kolaborasi yang gitu. aku bilang tadi kan strategi aja kan Iya untuk sih. awalan kan sehingga akhirnya nama kita ada dan kita dipercaya baru kan kita bisa melakukan apa yang ingin menjadi mau kita kan gitu kan Bang. Artinya Iya, kan heeh, heeh. peluang itu kan harus Dicari, iya ya, dicari-cari lah. ibaratkan nyari thrifting lah Bang, pakaian Hmm. bekas kan cari-cari ketemu. Wah, Iya, ini oh kan ini gitu. bagus. Iya bagus Ya kan harus gitu. kayak gitulah. Harus tahu. Ya jalan tengah lah, jalan tengah lah. Oh, Gitu. jalan Kita nggak tengah. terlalu negosiasi dengan pemerintah juga. Kita punya tawaran yang pertama kan gitu kan. Iya, iya. Tapi kita juga harus melihat, oh kalau memang ada peluang untuk kerjasama dan kolaborasi, kenapa enggak gitu kan. Dan kita juga harus mempersiapkan organisasi itu tim manajemen yang bagus. Rata-rata kan kelompok seni itu kan bubarnya kan di manajemen kan, Iya, bukan kan? benar Bang, benar sekali itu. Dan manajemen kita udah kayak total banget berkesenian terus merasa nggak, terus nanti bilang kita nggak dihargai oleh pemerintah dan lain-lain gitu. Ya itu memang pemerintah begitu Iya. maunya. Nah kita mau nggak, terus jalan tengahnya gimana, kan harus ada gitu. Kayak Kober misalnya gitu kan, kayak kalau nunggu aku yang kolaborasi dengan pemerintah itu kan kadang-kadang susah kali karena kita kan temperamen ya kan. Iya. Ya kan Oke. harus ada tim Iya, khusus, makanya itu Bang, ada bener tim kan. khusus Heeh, yang tim khusus untuk itu gitu kan. untuk itu gitu. Kalau ngandelin kita, waduh, Gagal bisa jadi. gagal. Kita baru masuk ke ruang aja udah ditolak kan gitu kan, Bian. Berakhir aja nanti itu. Nah, langsung udah maaf Pak, ini sesi programnya kalau bisa tahun depan langsung gitu aja. Nah, harus ada orang-orang khusus yang memang punya apa namanya semacam kemampuan lah gitu, yang itu kan susah juga kan. Iya. Kemampuan negosiasi dengan lembaga lain itu sehingga program kita jalan dan kita dibiayai oleh bisa kerjasama. Nah itu kan pentingnya kan gitu, bagaimana kita semua bisa memperjuangkan visi kita dengan keren gitu, kalau dengan nggak mengorbankan ideologi, nggak juga kita mengharap-harap terus udah Iya, kayak tunduk benar di bawah pemerintah, benar nggak juga sepakat gitu. Bang, Jadi gitu. ada batasan-batasan gitu ya kan. Iya, iya benar. Tapi memang itu butuh orang khusus. Nah itu yang kadang-kadang kayak aku kan nggak cocok gitu, kayak Bang Ari nggak cocok kali gitu. Nah berarti harus ketemu orang nih, siapa nih yang nanti bawa proposal ini, siapa gitu. Iya, iya, iya. Kalaupun ke pemerintah gitu, kalau yang open call kan bergantung materi kita bagus apa enggak kemasannya. Nah itu nah kemampuan menarasikan program kegiatan kita itu kita kalah jauh dari provinsi lain. Oh. Mengemas isu, mengemas program, narasinya, bahasanya itu kita kalah jauh dengan Jawa. Itu canggih-canggih, istilah-istilah berkaitan dengan ekologi lah, berkaitan dengan macam-macam gitu Bian. Iya, kalau kita kurang seksi berarti gitu. Nah, Bang, kita mungkin kurang seksi atau diksinya terbatas kan? Ya kan? Pengetahuan lagi berarti. Pengetahuan lagi. Iya, Nah, benar. ya misalnya contoh kayak misalnya Ayu bisa keluar negeri dengan, kan itu soal narasi yang dia bawa. Oh, berarti dia ketemu dengan teman-teman baik di nasional maupun internasional. Ketemu manajemen yang pas pula. Ketemu manajemen yang pas pula. Nah, tanpa manajemen yang pas juga repot juga kan? Itu yang maksudnya yang juga harus bahwa kayak, karena kalau kayak kami kan memang ya kayak sama lah garden macam-macam gitu ya. Ya memang apa namanya kolektif gitu kan. Jadi memang kita oh ini kita perlu manajemen.
terlepas dari soal kita belum ada ya nggak apa-apa juga, tapi maksudku kita harus sadar bahwa itu penting untuk kalau kita mau survive, mau umurnya lebih panjang, mau nggak kita cuma marah-marah mulu dengan pemerintah misalnya gitu kan, nggak ada aksi ya. nggak ada aksi misalnya gitu, ya nggak ketemu lah. Perlu ada orang-orang khusus yang bisa mempertemukan itu gitu, yang ya kayaknya sama juga sih, yang di Tempuh Garden juga begitu, atau teman-teman yang lain Teater Satu. Kurang lebih sama ya Bang. Kurang lebih sama lah. Ada yang memang dalam tanda petik dia mau ngambil peran si manajemen itu sendiri, kemudian nanti kan negosiasi yang, nah kalkulasi negosiasi ini kan kadang-kadang yang manajemen ini kan kalau di orang yang artistik susah gitu. Ya setiap pengeluaran harus ada nota kan jadi panik kita. Nah belum kita sudah masalah ini rumit. Padahal kan ini bukan rumit, ini problem itu cuma karena kita nggak biasa aja gitu. Tapi kalau udah biasa kan, setiap transaksi harus ada pembuktian. Itu kan soal akuntabilitas kan, soal kebertanggungjawaban kita, karena kita itu juga dana yang dipercayakan kepada kita gitu. Jadi masku itu ya nggak apa-apa juga gitu, kita jadi bertanggung jawab, kita kemudian kerjasama, kan nanti kan nggak laju kita gitu kan, kewajiban pemerintah juga untuk memfasilitasi kita gitu, bukan tugas pemerintah lah. Apalagi kayak seni-seni kreatif yang kita yang bukan seni pasar kan, itu memang harus ada subsidi kan. Iya. Kayak Jerman aja bahkan kan ada subsidi, yang udah negara super maju gitu. Nggak ada seniman yang mandiri, sungguh-sungguh mandiri gitu, nggak ada. Pasti ada penumpangnya gitu. Nah ketemu itu yang memang kadang-kadang kita belum belum ketemu jalan secara asik gitu ya. Biarkan jadi misteri lah itu untuk gitu. Kalau strategi itu bergantung biar menjadi misteri lah. Biar menjadi misteri lah. Intinya kalau jangan mudah patah semangat aja gitu ya, coba-coba aja, iseng-iseng aja nanti, atau intinya kalau kayak Kober itu pokoknya ini harus jadi program ini misalnya, kadang-kadang begitu kami itu. Ya artinya pasang tekad, luruskan niat, gas terus pokoknya. Gas terus gitu ya. Oke, mungkin begitu teman-teman Pestapora, ini diskusinya Bang. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak tuh ilmunya teman-teman. Itu tadi mungkin sekilas yang bisa kita ulik dari Bang Alexander GB. Gondrong banget, ternyata bukan Graham Bell. Mungkin sampai jumpa di Pestapora selanjutnya. Saya Ben Pamungkas, mewakili tim Pestapora, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.